Waduh, apa tuh? Kata-katain bu, kata-katain bu. Selamat. Apa sih selamat? Siap. Kak Arif para bener bikin statusnya. Ya, soal. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'di. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Sekdes, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, dan segenap aparatur pemerintahan Desa Waru, juga Cidokom yang berkenan hadir. Ini betul, masya Allah, kumpulan. Ntar salaman dulu. Sesepuh kita ada Pak Haji Nario dan teman-teman para kontelis serta para ustadz, Bapak Ibu hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Tadi pagi saya memberikan kuliah tafsir di Masjid An-Nasr Bintaro, dekat Stan. Lalu ada yang bertanya tentang hadis perpecahan umat Nabi Muhammad yang menjadi 73 golongan. Tiba-tiba Allah mengilhamkan ke saya, insya Allah belum pernah diketemukan seorang ulama pun. Boleh dicek di kitab manapun, mudah-mudahan ini benar. Saya hampir menangis ketika mendapat bisikan tadi itu.
karena tidak membayangkan bahwa orang sekecil ini, bapaknya pada suka itu, akan diberi tali yang kuat. Insya Allah ini selesai. Saya bacakan hadisnya. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Umumnya kita ketika menjelaskan makna hadis disambungkan dengan teks qila man hum ya Rasulullah. Ada yang bertanya, siapa mereka yang selamat itu wahai Rasulullah? Jawaban Rasul ada 3. 1, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, Al-Jamaah. Atau yang kedua, ma'ana alihi wa ashabi. Dan yang ketiga, Al-Jamaah tadi. Tapi kalau kita renungkan 3 kata tadi, kaum yang akan selamat di akhir zaman itu, selamat masuk surga dan tidak masuk neraka itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang hidup seperti yang pernah aku jalani bersama sahabat-sahabatku. Saya tidak tahan. Saya tidak membayangkan kalau saya hidup saat itu, apakah saya termasuk sahabat Nabi atau jangan-jangan saya masuk rombongan Abu Jahal. Tetapi ketika Rasul sudah tidak ada, anak itu harus ditarik sekarang. Posisi Rasul harus diambil kembali, dan ashabul Rasul juga harus diambil. Yang kedua, al-jamaah. Lalu saya maknai bahwa berarti yang 73 golongan itu semua umat Nabi diterima. Apapun madhabnya, apapun alirannya, apapun tauhidnya, apapun fikihnya, apapun torekotnya, itu semua adalah termasuk ummati. Semua masuk neraka. Yang tidak masuk cuma 1. Maksudnya apa? Dari 73 golongan umatku yang kuakui sebagai umatku itu kabeh masuk neraka kecuali 1 golongan. Siapa mereka? Al-Jamaah, yaitu orang yang hidup berjamaah. Artinya apa? Sadar bahwa umat Islam itu ragam dan mengakui keragaman. Perbedaan dalam furu'ul aqidah sunnatullah, perbedaan di dalam fikih sunnatullah, perbedaan dalam tasawuf dan di dalam akhlak termasuk tarekat juga sunnatullah. Itu tidak bisa dibantah. Siapa yang masuk neraka? Mereka yang mempertentangkan, menyesatkan saudaranya yang satu agama hanya karena perbedaan mazhab. Dan siapa yang tidak masuk neraka? Siapa yang selamat? Al-Jamaah, yaitu orang yang mengakui keragaman. Dia bermadhab, tetapi di saat yang sama dia mengakui ada madhab lain yang juga saudaranya. Prinsip ini tiba-tiba muncul. Tak rasa-rasa ketone kiye sing durung pernah diomongno wong kiye. Jadi siapa yang akan selamat? Yang semuanya masuk neraka tapi dia tidak masuk neraka? Dia ahli sunnah wal jamaah. Artinya apa?
dia mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul, keluarga dan sahabatnya, hidup rukun dalam keragaman, berjamaah dan menjaga kebersamaan. Tidak menuduh sesat orang lain, tidak membid'ahkan orang lain, tidak mengkafirkan orang lain. Dia sibuk mengamalkan agama, dia sibuk mengamalkan sunnah, tapi di saat yang sama dia rela menyaksikan ada saudaranya yang berbeda dengan dirinya. Ini kan namanya pluralisme. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya kok suka ngelamun begini, enggak nih, tolong sambungkan. Enggak nih toh Gus yang untuk mengizinkan saya download apa itu? Mendownload status Rasul sebagai imamun li ashabi. Kata anak aku yang dulu dipegang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sekarang kawetnya aku mau ambil, akulah kawetnya Muhammad. Kalau saja diizinkan, tapi sopo aku ini, ya sudah. Kalaupun tidak pantas, minimal aku bersolawat untuk beliau, mantas-mantasnya untuk anakku sendiri, untuk awakku sendiri. Dulu Rasul adalah pemimpin, dulu Rasul adalah ayah bagi sahabat-sahabat yang aku ingin, ya Allah, satu saat aku punya sahabat yang banyak dan mereka kau biarkan masuk dalam hatiku sebagai anak-anakku. Saya rasanya mau jadi itu, tapi akhirnya pantas gak ya? Mereka manggil saya Abi itu bukan saya yang suruh. Jangan-jangan nyebut Abi itu sebetulnya hatinya sebel juga. Bahwa saya orang Nahdlatul Ulama, bahwa saya orang NU, ya. Tetapi saya ridho dan saya cinta ada Muhammadiyah dan ada yang lainnya. Mengapa? Sebab setiap pribadi harus punya kepastian mana amal yang akan kau kerjakan, madhab siapa yang akan kau pegang. Harus madhabnya sudah ada, ambil satu madhab, yakin dan amalkan, relakan ada saudaramu yang berbeda amalan. Itu semua sudah jatah, sudah jatah. Sallallahu Nabi Muhammad. Mungkin Bapak Ibu tidak rasanya. Ini baru bloko sekarang saya. Kakarak belak-belakan ini. Hak. Pagi, siang, dan malam otak saya dan hati saya penuh oleh pada suka. Saya sering bertanya dengan Umi, si Anu anakku bagaimana nasibnya? Kadang di kasur bilang, Mi, kiwalet baiknya. Apa kebaikan yang bisa saya berikan ke dia? Bilang, Mi, anak kita awang capek ya, Mi. Suruh dia istirahat. Dan hari ini saya tambah lagi satu komunitas saudara yang sering saya katakan. Saya banyak kenal dengan perwira. Saya kenal dengan banyak pejabat. Dari tingkat paling bawah sampai kantor wapres, sampai kantor presiden. Saya kenal banyak wakil rakyat dan teman-teman saya. Saya kenal banyak pengusaha. Dari yang penghasilan cuma 50.000 sehari sampai 500 juta. Saya kenal banyak ulama. Saya kenal banyak yang lain-lainnya. Saya kenal banyak dosen, saya kenal banyak rektor. Tapi saya mencari kekayaan Indonesia 2. Saya tidak ketemukan selama ini mereka. Apa? Kesederhanaan dan kebersamaan. Dan aku menemukannya
ada di Ontelis. Maka kalau kemudian pada suka bikin pesona persaudaraan sepeda ontel Nusantara, bukan apa-apa, karena pesona adalah pada suka, dan pada suka berjiwa pesona. Jadi kita antar kita saling pada sukanya, di luar tampil mempesona. Jadi siap ya pada suka, semangat beramal, ibadah sebanyak-banyaknya. Tolong jangan kotori mulutmu untuk mencela orang lain, gak ada gunanya. Saya boleh menangisi teman-teman saya yang pergi terlalu cepat, orang-orang yang masih dibutuhkan oleh umat. Tapi saya percaya di pada suka masih ada segudang calon ulama. Ini dari Cirebon, Gus Haris. Saya temani dari awal. Alhamdulillah saya nggak akan cerita lah. Saya temani kegelapan malam di rumahnya. Ketika ada gangguan, saya bilang, Gus, aku orang pertama yang akan datang di sana. Tidak usah cemas dan tidak usah khawatir. Selama aku hidup, aku tidak akan tinggalkan kamu. Dan sekarang pesantrennya sudah besar, sudah buka cabang. Alhamdulillah saya bangga. Bukan hebatnya Syarif Ahmad, kasih sayang kita. Saya ingin kita semua pada suka. Karena pada suka apa? Hiduplah zuhud. Apa sih zuhud? Dan berapa ini Pak depan sana? Kurang. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, pedagang datang. Nawa itu dari rumah si pedagang itu yang satu, dia jualan, dia mau dagang, mau cari duit. Tiba-tiba di tengah jalan ada sumur mati, ada bocah di situ. Dia tidak butuh ya anak itu. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi mazahidin. Yusuf diambil. Kenapa diambil juga Yusuf? Karena mereka pedagang punya prinsip, ini Yusuf aku nggak butuh. Anakku sama biniku di rumah juga belum keurusan. Kenapa Yusuf diambil? Aku bisa jual dia. Karena yang aku cari adalah duitnya. Namanya pedagang, apapun asal bisa dijual akan diambil. Dia tidak butuh dengan Yusuf aslinya. Dia butuh jual Yusuf bisa jadi duit. Begitulah orang-orang yang beriman. Dia ambil harta kekayaan yang banyak, dia jadi pedagang, dia jadi orang kaya. Tapi Nawa itu sebelum berangkat jadi pedagang pengusaha, Nawa itu pertama aku berjanji di hadapan Allah, kalau aku kumpulkan uang yang banyak, aku tidak akan membiarkan uang ini ada di sini. Kalau aku menjadi orang kaya, karena banyak orang yang butuh biaya. Kalau aku harus mencari, karena banyak orang yang harus membeli. Tidak untuk sendiri. Maka saya perintahkan anak-anak saya, bukan usaha. Alhamdulillah anakku awal sudah buka usaha. Jalan. Teman-teman yang lain sudah berusaha. Mulai dari keluarga kita yang di Batam sudah ada, di Pemalang sudah ada, di Tegal sudah ada, di Pamulang sudah ada. Sok pakai nama pada suka. Dan jangan khawatir, pada suka tidak akan minta apa-apa. Dan percayalah, berkah munajat akan kita rangkai merata kepada seluruh pengamalnya. Titip zuhud. Saya beli sepeda cukup banyak. Mungkin di sini paling banyak sepeda saya. Mas Ekdes, sepeda saya ada 50 biji. Tapi saya tidak pernah ngelonin sepeda. Bisa ada yang cemburu. Dari 50 sepeda itu hanya 1-2
yang saya pergunakan. Sisanya silahkan siapapun yang mau pakailah sepedanya. Mau jalan kemanapun silahkan, nanti rusak aku yang ngurusnya karena ada kiwalet yang bengkelnya. Salah satu ikhtiar untuk supaya pada suka, ini tanah sekitar ini hampir habis pepohonan. Saya tidak sengaja beli ini dari keluarga Pak Tatang. Saya tidak membeli tanah ini, hak. Saya tidak tahu kalau pada akhirnya harus dibeli. Karena teman butuh uang, saya bagi. Kok lama-lama jadi suruh beli? Saya membeli lebih kurang 15 tahun, mungkin lunasnya ini. Dipaksa harus bayar, ya saya cicil. Saya berpikir ketika maghrib di sini, selain ada penampakan di belakang sana, boleh kalau mau nyoba. Itu sering ada burung kerak, ya kalau Sunda kerak apa? Jalak. Ya ramai sekali sini. Menjelang maghrib, saya berpikir nanti kalau pohon ini habis kemana mereka akan tinggal. Saya bilang tanah di kebun ini adalah tanah haram menebang pohon. Jatah burung-burung itu sudah ada. Kenapa? Karena kata Nabi, tidak ada seorang yang menanam pohon kemudian diambil orang atau dimakan burung kecuali bernilai sedekah. Saya tidak bicara terserah mau sedekah atau tidak, tapi saya ingin saya dan burung pada sukanya. Saya suka mendengar suaranya dan dia suka menikmati nongkrong di atasnya. Dan di belakang kita ujung ada sawah, insya Allah nanti kita akan tanami padi, biarkan jatah burung-burung pelit makanin padi. Mau numpang kemana dia makan? Dan ketika mereka bertasbih, demi Allah rizkimu banjir. Nah, kita ingin, karena kita juga ingin ada tempat untuk ala kadarnya. Insya Allah kita bikin di sini. Asalnya nama ini tabula, tanaman buah langka. Jadi pohon macam-macam yang sudah asing, mungkin ibu nggak tahu pohonnya ada di belakang. Walaupun tinggal berapa biji. Nah, iya buah langka bisa kemana ini toh. Ini duren, itu pohon jamblang, ini macam-macam ada di belakang. Dan buah-buah di sini insya Allah boleh diambil siapa saja, asal pakai perasaan. Saya ingin tempat ini juga lebih bermanfaat. Tabula itu tanaman buah langka. Insya Allah kita bikin masjid, tapi bukan masjid jami. Bukan masjid jami, jadi orang nyebutnya musola atau langgar, kita masjid saja. Masjid tapi bukan jami, jadi tidak jumatan. Namanya masjid Kitabullah. Mirip-mirip tabula kan? Kebetulan munajat itu asli semua dari Kitabullah. Saya ingin setelah hari ini, Bapak Ibu semua yang berkenan, kita munajatan di sini, rupiah di sini, tirakatan di sini, yang mau mancing di belakang seperti Pak Camat dan kawan-kawan silahkan, tidak apa-apa. Yang mau manjat-manjat pohon kayak Gus Mehmet yang lainnya silahkan di sini. Pohonnya gede-gede. Yang mau dodok sambil lutut kayak Mas Sarno, apa-apa kan? Silahkan. Insya Allah tempat ini bermanfaat dan saya senang kalau teman-teman dari Ontelis juga ngontel kemudian masuk saja di sini. Nginep lah, tidak apa-apa, bebas. Ini bukan untuk dikontrakin kok, untuk kita semua. Bapak Ibu, hamba yang muliakan, saya ulangi kembali. Pada suka punya prinsip bagaimana semua orang pada sukanya. Makanya istilah saya, kalau ada orang lagi teriak-teriak, ada orang lagi ngamuk-ngamuk, apa dalam bahasa saya? Tidak apa-apa kalau bahagianya begitu. Apa yang saya lakukan selama ini dengan apa yang ada di rumah itu semata-mata karena saya ingin kita masuk surga lagi. Tapi tidak gampang kok.
Dari Pondok Cabe ngontel ke sini aja ngos-ngosan. Ada yang tuntunan dulu. Mentang-mentang tukang pengajian, sebenarnya tuntunan. Ya, istilah orang harpes mah matador cenah. Emang ditanjakan dorong. Aduh. Ini lagi nambahin dosa. Saya sangat berterima kasih. Aneh-aneh aja ini. Dari perusahaan Ustaz Taufik di mana? Ustaz Taufik ya. Tahu-tahu habis ngaji ada tumpeng. Pulang ke pondok, anak-anak bikin tumpeng. Dari Mesir bikin tumpeng juga, gambar tumpeng maksudnya gitu. Hari ini, ya Allah ya Rabb, malah macam-macam tumpengnya. Mau ada ikan emasnya lagi. Ini nggak bisa digoreng ikan emasnya. Puding. Ini puding gambar bentuk ikan emas. Ini luar biasa. Saya percaya, demi Allah ini untuk kebahagiaan saya kan? Ya Allah, kebahagiaan saya ridho untuk mereka. Amin. Insya Allah, kalaupun saya mungkin banyak dosa, nanti Bapak Ibu akan urunan nebus dosa saya, kemudian saya masuk surga. Kita sudah terbiasa naik sepeda, rombongan perempuan ketinggalan, tunggu dulu. Namanya perempuan, ya kan? Tunggu dulu. Saya tidak janji, tapi andai kata saja Allah vonis saya masuk surga duluan dari Bapak Ibu, saya akan berhenti sebentar. Ya Allah, di belakangku ada pada suka. Saya ingin punya kesempatan itu. Sulit. Kita diikat bukan karena kesamaan profesi politik, bukan kesamaan bisnis, bukan satu nasab. Saya bilang dengan teman-teman, jangan rusak ikatan kita hanya dengan persoalan kecil. Jangan tanggung bersaudara. Kalian saudaraku, ngomong apapun urusanmu, tegur apapun salahku, jangan ragu-ragu. Demi Allah saya tidak akan marah. Teman-teman hotelis juga sama. Saya bilang, yang mempersatukan kita bukan karena kesamaan bisnis, bukan kesamaan politik, bukan kesamaan pekerjaan. Kita diikat oleh kesamaan ngontel kok. Apapun wadahnya, apapun komunitasnya, saya tidak peduli. Selama dia ontel adalah bagian dari hidupku, jangan karena perbedaan komunitas kemudian kita saling mencela atau memakan atau menggiring opini yang tidak baik. Tidak. Sudah cukup kita dipersatukan oleh sepeda motor bersama. Apapun wadahmu, komunitasmu, aku bagian dari hidupmu dan kau bagian dari hidupku. Insya Allah ada dalam doaku. Oh, selama ini misalnya pesona ngundang untuk kontel di Monas. Ya, karena pikiran itu muncul di pesona. Tapi peserta hotelnya siapa saja. Kalau satu saat yang punya kesempatan, punya pikiran, punya niat, punya gagasan hotel adalah dekos, undanglah Pesona dan Salib Rahmah. Saya insya Allah akan berangkat jika ada waktunya. Kalau satu saat yang ada ini itu adalah dari kelompoknya Mas Ronggo, TSOB yang susah ngomonginnya itu. TSOB. Pisov, tim Serdadu Ontel Bersatu. Serdadu Ontel Bersatu. Serdadu. Terserah ada. Bikinlah acara dan beritahu Salib Rahmat kami akan ngontel. Insya Allah saya akan datang. Siap. Nggak ada urusan dengan wadahnya, urusan kita dengan sepedanya. Sering kita mengatakan 1.000.000 saudara, 1 sepeda. Walaupun jalannya sengsara, kita tetap bisa bercanda. Sallallahu Nabi Muhammad. Khusus untuk anak-anak saya yang datang siang ini, saya minta pada Allah, soleh semua, pintar semua,
Saya akan marah kalau dengar berita anak-anak kalian rankingnya di atas 5. Jangan bilang aku sudah ada Syarif Rahmat, sebab anakku tidak ada ranking 3-nya. Nah, saya kira itu, ayo kita jaga betul. Kita punya sejuta alasan untuk mempertahankan kebersamaan, tapi saya belum menemukan satu pun alasan untuk merusakkan persaudaraan. Marah-marahan itu sudah manusiawi, ngomongin itu sudah kerjaan kita. Tapi siapapun menjelek-jelekan Syarif Rahmat, siapapun ngejek Syarif Rahmat, saya sumpah demi Allah, saya sudah maafkan sebelum dia memintanya. Kenapa? Saya ingin diampuni Allah. Pegang ini. Karena apa? Saya tidak mau ada saudara saya susah. Kalau mereka tidak saya maafkan, kemudian disiksa oleh Allah, apa pantas? Makan bareng, ngontel bareng, ngaji bareng, tidur bareng, enak saja aku masuk surga, dia siksa, ora pantas. Saya katakan tadi, andai kata saja fungsi Rasulullah risalahnya boleh aku download, karena al ulama warasatul anbiya, para ulama itu ahli waris nabi-nabi. Andai saja aku seorang ulama, akan ku berjudul, akulah penyambung lidah Rasulullah, dan kamu semua adalah Abu Bakar Siddiq dan lain sebagainya sebagai sahabat-sahabatnya. Tapi siapalah saya, hanya bisa minta dan berdoa. Insya Allah tempat ini akan jadi tempat kumpul kita semua. Silahkan, di sini ada yang pegang kunci, Pak Wisnu ada di sini kunci, di pondok juga ada yang pegang. Tidak usah izin kemana-mana, ke Pak Sekdes nggak usah izin lah, kira-kira aja masuk kebun aja izin. Masuklah, nikmatilah alam yang tersisa ini, yuk kita rawat bareng. Saya tidak akan minta sumbangan, insya Allah masjid kita semuanya bahannya kayu. Saya nggak akan minta sumbangan, tapi tahu dirilah orang yang beriman. Alhamdulillah kemarin dari Pupuk Kaltim sudah ada yang nyumbang kayu, sisa-sisa kediaman rumah beliau, paling-paling ya 2-3 kubik, 1 kolbak lah sudah penuh lah. Nanti tinggal bagaimana. Saya tidak mau kayunya terlalu resmi, terserah. Mau di bawahnya kelapa, di atasnya bambu, terserah, biarkan apapun yang panjenengan pasanglah di sini. Jangan takut ada yang ditolak, tidak ada kayu yang ditolak. Kayu apapun, kayu singkong pun tidak akan saya tolak. Pasang dia di sini, karena dia tempat menebar pahala untuk kalian semua. Terima kasih dan terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Allah bersatukan kita dalam kebaikan dan kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala condongkan kita dalam ketaatan kepadanya dan jauhkan kita dari taat melanggar aturannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya belum terima kasih kepada semua, terutama rombongan dari Pak RT, Pak RW sekitar sini, Ustaz Taufik ya, Ustaz Taufik, Anda Awang dan semuanya. Saya terima kasih Ustaz Ibnu, Ustaz Sibawai, mana Ustaz Sibawai ngaletan. Ini hadir juga teman-teman saya lupa belum absen tadi dari Bandung, Ustaz Bungi dan keluarga. Ini Ustaz Bungi itu putra Haji Aun Usman. Dia jadi Ustaz. Terus ada juga Ustaz Asep Eludin dari Bogor. Kemudian dari mana lagi? Ya sudahlah, pokoknya kita ini satu, jadi tidak usah diabsen. Percayalah, dipencet satu dia akan terasa semuanya. Hasbunallah. Saja JK gitu. Dan kebetulan sambutannya diantaranya ada 6 orang tokoh nasional, internasional. Sambutan Pak Yusuf Kala, mantan Wapres, Kiai Haji Miftahul Akhyar, beliau Ketua Umum MUI dan Roh Islam Nahdlatul Ulama. Kemudian Profesor Dr. Nasruddin Umar, Rektor PTIQ dan mantan Wakil Menteri Agama, serta Imam Besar Masjid Istiqlal. Kemudian Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tahidoyanggo, mantan Rektor IIQ. Insya Allah sambutan beliau terakhir di buku ini, karena setelah itu 20 hari beliau wafat. Kemudian Profesor Dr. Hajah Amani Lubis, Rektor UIN Jakarta, dan Profesor Dr. Abdul Moti MED, Sekum Muhammadiyah. Komplit, NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, kemudian kampusnya juga ada, pejabatnya juga ada. Alhamdulillah beliau semua berkenan memberikan sambutan. Insya Allah pada suka pegang ini, kalian bisa mendamaikan di Indonesia. Amin.
Saya ingin serahkan sebagai tanda terima kasih saya pada siang hari ini kepada 3 orang saja. Bukan karena cetakannya mahal, bukan. Pertama kepada Pak Sekdes berkenan untuk menerima ala kadar hadiah dari saya. Kan sebutannya sadenya. Difoto dulu Pak. Sok atuh. Dokumentasi. Sudah ya? Ya. Makasih. Baik, untuk yang kedua, buku diberikan kepada Bapak Sunaryo. Beliau 85 tahun tetap semangat ya Bu. Olahraga. Pangkat terakhirnya apa Pak? Pangkat terakhirnya apa Pak? Saya Bintara. Dari Bintara. Masya Allah. Masya Allah. tetap Kebetulan rumah semangat. Bintara, rumahnya di Bintaro. Pangkat terakhir Bintara, rumahnya di Bintaro. Jadi Di Padasuka tuh banyak kesamaan. deket-deket lah sama Kiai, bisa sehat saya ini. Nyinggung nih ya. Monggo. Insyaallah. Aduh. Sehat ya Pak. Baik, yang terakhir diberikan kepada Bapak Aris. Beliau dari Jakarta Pusat Bu ya. Utara kali pusat. Pusat. Utara ya. Dari utara Montel Bu. Ada perempuan juga Bang. Yang Montel Bu Eliana. Nah, Ibu Eliana luar biasa Montel. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Pak Asep. Oh ini dia nih. Pak Edi malah nggak kelihatan Pak deh. Edi, Pak Edi. Yang pagi siang malam bareng saya malah nggak ada. Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi. Edi. Pak Edi Parianto. Ada di belakang Pak Edi. Ada. Oh, jangan nyalain kamera. Iya Pak, Edi. Monggo di sini semuanya kita bareng-bareng. Al-Fatihah. Itu dulu apa ini dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sok, enggak? Siapa berkenan? Apa di? Awang. Alhamdulillah Pak Edi, kemudian Satalam. Dah, terus gitulah. Pak Sekdes, oh, Haji Mahali dulu. Mahali. Ini Pak Asep mana Pak Asep juga? Pak Sekdes dulu. Habis Pak Asep nanti Ustadz Ahmad Abah Fadil Wianto. Ustadz Abah Fadil yang belangkonnya hilang itu. Pakmu ya, agak aman. Nah ini Ustadz Ontel. Jauh apa dekat? Doa aja. Ngomore. Pak RT kan udah gitu. Ustadz Putuh. Pak RT mana Pak RT? Pak RT kita? Pak RT? Di parkir Pak. Hah? Di parkir. Oke. Pak RT Rahmat? Ya, Ustadz Putuh dulu, silakan. Pak RT yang gondrong. Gus Haris. Belakang Gus Haris gotongan dengan Ustadz Bugi. Yang Batu Gede itu. Gus Haris dari Jawa Barat Cirebon, potongan dengan Ustadz Budi. Gus Aris. Yang belum terlihat nanti Ustadz Taufik. Gus Aris. Gus Haris mana Gus Haris? Pak RT dulu, Masya Allah sehat mudah. Sok. Pak RT jatahnya. Pak RT dengan Ustadz Taufik. Dikit-dikit dapat dah RT berkah. Nah, Pak Taufik. Ustadz Taufik.
Satu yang gede potongan berdua. Yang gede. Yang gede potongan. Habis ini Ustadz Triono dengan Ustadz Saharudin. Ustadz Triono, Ustadz Saharudin, batu ini. Ini berat karena mikul antara selatan dengan utara. Sekarang Ustadz Triono dengan Ustadz Saharudin. Nih, digotong berdua. Ustadz digotong berdua. Selanjutnya semennya masih ada, adukannya Ustadz Asep Jalaluddin. Siapa yang jauh yang belum ada? Ustadz Sibawe mana? Ustadz Sibawe. Ustadz Sibawe. Ya. Cekap Ustadz Sibawe. Adukannya di baru panas. Dan terakhir Ustadz Futuh ya. Udah, oh astagfirullah. Ustadz ini siapa? Ustadz Ibnu sama Gus Mehmet. Ini masih ada dua sedokan. Gus Mehmet sama Ustadz Ibnu. Sok. Ayo Gus. Sini Gus, sejarah ini. Sedikit-sedikit. Gak apa-apa. Nah, ya, syarat saja. Dan kebetulan adik saya datang, Ustadz Bakri Al-Qari, ini Qari dari Al-Quran. Ya, sekarang Ustadz kalau ada Eko Bando, maju ke depan. Ada, iya sini. Masih ada jatah. Ada ya? Penuhun. Sok. Saya belum melihat juga Om Geri. Oh, Masya Allah. Om Geri, nanti terakhir Om Geri ya, setelah Bang Eko Bando. Om Geri mana? Oh iya. Oh belum ya? Nah udah. Ini semifinal, nanti finalnya Pak Camat. Sok, walaupun hanya adukannya, tapi simbolis Pak Camat. Pak Camat. Semifinal Om Geri, finalnya Pak Camat. Ya, terakhir Pak Camat. Sok. Ini yang terakhir Bapak-bapak Ibu-ibu. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, barangkali mumpung kita masih ada sisa umur. Saya pengalaman terakhir waktu saya membagikan sedekah beras di Jonggol, Gabah, gerakan bersama Abah, persis saya bagikan 2 hari. Ibu itu ada dari ujung Jawa Barat yang belum. Sepeda yang merek terkenal, Sim King, Mbah Simolengking. Mbah Sarno. Udah, terakhir ya, terakhir. terakhir ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.